Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiani Umi Awawlidina, NIM 2123T1635. Saya di sini akan menjelaskan pemahaman diri. Definisi dan konsep pemahaman diri. Pemahaman diri adalah proses memahami, menaksir dan mengenali karakteristik, potensi serta masalah yang ada dalam diri individu. Pemahaman diri adalah fondasi penting bagi perkembangan individu, terutama dalam konteks pendidikan dan karir. Tokoh seperti Maslow mengaitkan pemahaman diri dengan personal meaning dan aktualisasi diri, yaitu pencapaian potensi diri dan pemahaman alasan keberadaan diri. Baumeister menambahkan bahwa meaning melibatkan keyakinan yang saling berhubungan tentang berbagai aspek kehidupan dan memberikan arahan serta tujuan pada perilaku individu. Individu yang memahami diri memiliki tujuan hidup, arah yang jelas, rasa memiliki, tanggung jawab, identitas diri yang kuat, dan kesadaran sosial yang tinggi. Pentingnya pemahaman diri. Pemahaman diri sangat penting bagi siswa atau konseli karena dapat membantu mereka meraih cita-cita yang realistis dan sesuai dengan potensi diri. Yang kedua, dengan memahami diri, individu dapat mengenali kemampuan, minat, kepribadian, nilai-nilai, serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ketiga, pemahaman diri juga berkaitan dengan kemampuan pengambilan keputusan karir dan kematangan perkembangan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman diri. Pemahaman diri dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian terbuka dan tertutup, di mana kepribadian terbuka mendukung pemahaman diri sedangkan kepribadian tertutup menghambatnya. Yang kedua, faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Masa remaja adalah masa transisi yang penuh tantangan karena individu masih dalam tahap perkembangan dan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Definisi minat. Minat secara umum diartikan sebagai ketertarikan seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Minat dapat berupa sikap atau perasaan senang terhadap suatu objek atau kejadian. Minat mencakup perhatian, perasaan senang, dan keterlibatan individu dalam suatu aktivitas. Atribut minat. Kognisi, perhatian terhadap suatu objek atau aktivitas. Afeksi, perasaan terhadap suatu kegiatan yang diminati. Konasi, kehendak untuk melakukan kegiatan yang diminati. Aksi, tindakan untuk melakukan kegiatan yang diminati. Ragam minat siswa atau konseli. Kegiatan siswa atau konseli di sekolah dapat dikelompokkan menjadi kegiatan intrakurikuler, pembelajaran, praktikum, praktik, kerja lapangan, ujian. Kegiatan ekstrakurikuler, KIR, pramuka, paskibraka, latihan dasar kepemimpinan, PMR, kegiatan religius, aktivitas pilihan karir. Ragam minat siswa atau konseli meliputi minat pada bidang kegiatan intrakurikuler, minat pada bidang kegiatan ekstrakurikuler, minat karir. Minat karir dan klasifikasi Holland. Minat karir adalah salah satu isu penting dalam pemahaman diri. Holland mengklasifikasikan minat karir menjadi 6 bidang. Realistik, aktivitas kerja yang berhubungan dengan bangunan, mekanik, mesin, dan ruang terbuka. Contoh tukang, kayu, insinyur. Investigatif, aktivitas penelitian, analisis data, dan pemecahan masalah. Contoh ahli biologi, psikolog. Artistik, aktivitas yang berhubungan dengan nilai-nilai keindahan dan ekspresi diri. Contoh penulis, perancang. Sosial, aktivitas yang berhubungan dengan manusia dan kesejahteraan. Contoh guru, pekerja sosial. Enterprising, aktivitas yang berhubungan dengan ambisi, daya saing, dan peluang. Contoh agen penjualan, pengelola. Konvensional, aktivitas yang membutuhkan ketepatan dan ketelitian. Contoh pembukaan dan penjadwalan. Klasifikasi minat karir menurut Anroy. Minat karir pada aktivitas kerja person oriented, jasa pelayanan, kontak bisnis, manajerial, budaya, seni, dan hiburan. Minat karir pada aktivitas kerja non-person oriented, teknologi, outdoors, ilmu pengetahuan. Pentingnya identifikasi minat karir. Siswa atau konseli perlu mengidentifikasi minat karir mereka agar dapat memahami, menerima, dan mengembangkannya ke arah kegiatan produktif. Abilitas, kemampuan. Abilitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pembuatan atau aktivitas. Abilitas mencakup berbagai bidang. Menurut Ministry of Basic Sport and Culture, abilitas mencakup 14 bidang. Kemampuan verbal, kemampuan untuk menganalisis informasi dan memecahkan masalah menggunakan penalaran berbasis bahasa. Kemampuan numerikal, kemampuan untuk memahami ide dan konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka. Kemampuan fisika, kemampuan yang berkaitan dengan pemikiran mekanis dan pemahaman prinsip-prinsip ilmu pengetahuan alam.
Kemampuan biologi, kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk sosial. Kemampuan analisis, kemampuan untuk menyederhanakan kejadian kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Kemampuan sintetis, kemampuan untuk menggabungkan unsur-unsur menjadi suatu kesatuan konsep. Kemampuan antar pribadi, kemampuan untuk memahami orang lain, motivasi, cara kerja, dan cara bekerja sama. Selanjutnya, kemampuan musik, kemampuan dalam bidang musik. Kemampuan spasial, kemampuan untuk memahami identitas objek dari sudut pandang yang berbeda. Kemampuan olah badan atau olah fisik, kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk menggunakan seluruh atau sebagian tubuh. Kemampuan artistik, kemampuan dalam mengelola nilai-nilai keindahan. Kemampuan bisnis, kemampuan dalam melakukan aktivitas bisnis dengan ambisi dan daya saing yang kuat. Kemampuan hukum, kemampuan dalam aktivitas hukum berkaitan dengan pelaksanaan hukum formal. Kemampuan klerikal, kemampuan dalam tugas-tugas tulis-menulis, pembukuan, dan administrasi perkantoran. Abilitas kemampuan, faktor fisik seperti tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, dan kesehatan juga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan karir. Kemampuan dasar umum atau IQ adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cepat, dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Bakat adalah kemampuan bawaan yang berpotensi untuk dikembangkan, dapat diidentifikasi melalui tes bakat umum, dan tes bakat khusus. Kepribadian secara konseptual didefinisikan sebagai organisasi dinamis dalam individu yang terdiri dari sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik. Kepribadian mempengaruhi interaksi sosial, kontrol diri, keintiman, dan kinerja individu. Nilai dan sikap. Nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang dianggap baik yang digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidup. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan tingkah laku atau respon positif atau negatif terhadap seseorang atau sesuatu di lingkungannya. Nilai dan sikap saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seseorang. Kekuatan dan kekurangan diri. Kekuatan diri adalah kemampuan individu yang bersifat potensial maupun aktual untuk mencapai tujuan. Kekurangan diri adalah keterbatasan yang dimiliki individu yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Dapat digunakan untuk mengenali kekuatan dan kekurangan diri. Bimbingan karir. Bimbingan karir penting untuk membantu siswa atau konseli merencanakan dan mempersiapkan diri untuk mencapai karir yang kompeten. Guru BK memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang benar, mengumpulkan data, kemampuan prestasi, dan menjalin kerjasama dengan guru dan orang tua. Siswa atau konseli perlu mengambil keputusan karir berdasarkan minat dan kemampuan diri, bukan kemauan orang lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.